Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rita dan Kakak Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Reza Akbar dengan NIM 235220488SV23578. Di sini saya akan menjelaskan penugasan praktikum yang telah saya buat, yaitu membuat tab layout menggunakan option spell. Pertama, pada bagian activity main.xml-nya, di sini saya mengatur tab layout-nya dan juga view picture-nya. Saya juga mengatur pada bagian dependensinya untuk memfantasikan material dan juga view packer. Selanjutnya saya membuat menu options. Di sini saya buat terdapat beberapa menu. Yang pertama ada file dan juga ada logout. Selanjutnya saya juga membuat sebuah fragment. Yang pertama ada fragment login. Di sini saya menggunakan scroll view, kemudian untuk layoutnya biasa menggunakan linear layout, kemudian ada image view, ada text view untuk general compact, text view lagi untuk deskripsinya, kemudian ada edit text untuk email, dan juga ada juga edit text untuk password, ada text view kembali untuk tulisan lupa password, kemudian ada button untuk bagian hokinya, dan yang terakhir ada tulisan text view untuk belum memiliki akun dan juga register. Kemudian dilakukan juga pembuatan fragmen yang kedua, yaitu fragmen register. Di sini saya juga sama menggunakan scroll view agar tampilannya itu nanti bisa di scroll. Di sini ada linear layout sebagai layout utamanya. Kemudian ada image view, ada text view sama seperti sebelumnya, ada text view lagi untuk deskripsinya. Kemudian ada edit text untuk bagian full name, lalu ada juga edit text untuk email, ada edit text kembali untuk name, ada edit text untuk password, dan yang terakhir ada edit text untuk confirm password. Kemudian di sini saya tambahkan sebuah button register, dan juga di bawahnya ada text view untuk sudah memiliki akun dan juga masuk. Kemudian di sini pada bagian activity dashboard, di sini saya hanya menambahkan toolbar agar nantinya di atasnya ini ada action bar-nya dengan warna biru. Di sini saya atur background-nya berwarna biru. Kemudian title text color-nya saya atur menjadi warna putih dan juga tema pop-up-nya itu nanti menjadi material tree dark. Kemudian di sini saya hanya menambahkan sebuah text tuliskan dashboard untuk menandai bahwa ini adalah tampilan dashboard. Kemudian di sini saya juga menambahkan tampilan untuk activity profile-nya menggunakan linear layout. Di sini saya hanya menambahkan image view dan juga sebuah buah text view masing-masing untuk full name-nya dan juga yang untuk name-nya. Terakhir, di sini saya membuat sebuah custom dialog yang nantinya akan digunakan untuk melakukan konfirmasi apakah user akan benar-benar logout atau tidak. Di sini menggunakan linear layout dengan sebuah image view untuk icon alertnya, kemudian ada text view bertuliskan Anda yakin ingin keluar, dan juga ada dua buah button. Yang pertama button menggunakan text view sebagai untuk membatalkan aksinya, bertuliskan batal, dan juga yang kedua ada button OK. Selanjutnya di bagian main_activity.kotlin, nah di sini dilakukan pengaturan bagian tab layout-nya. Di sini untuk tab titles-nya menggunakan INTRLO, jadi untuk tab yang pertama itu bertuliskan login, dan tab yang kedua bertuliskan register. Ini saya atur di bagian strings ini, untuk teksnya. Nah, ini. Kembali ke main_activity.kotlin. Di sini terdapat inisialisasi view packer dan juga tab layout-nya menggunakan vin5 by ID. Kemudian di sini diatur section sebagai adapternya, dan di sini ada tab layout mediatornya. Kemudian beralih ke section sebagai adapter. Di sini pada bagian create fragment, ini diatur untuk dengan position index yang ke 0, artinya yang di sebelah kiri, itu nanti sebagai login fragment, dan yang index yang ke pertama, yang satu, nanti sebagai register fragment. Jadi, login fragment berada di sebelah kiri, dan register fragment berada di sebelah kanan. Kemudian di sini di return. Selanjutnya pada bagian register fragment, di sini terdapat inisialisasi view binding terlebih dahulu. Kemudian di sini ada action ketika tombol register diklik.
Jadi di sini terdapat pengambilan data untuk full name-nya, namanya, dan email, name, password, dan juga login password. Kemudian terdapat juga validasi input untuk memastikan bahwa semua field itu sudah terisi. Jika ada salah satu field yang tidak terisi atau kosong, is empty, maka akan muncul tewas semua data. Kemudian jika bagian passwordnya itu tidak sama dengan bagian password, maka akan muncul tewas password tidak cocok. Sebenarnya di sini saya menggunakan set preferences untuk menyimpan data user, karena set preferences ini bisa digunakan untuk menyimpan data yang sederhana. Di sini diatur inisialisasi terlebih dahulu, dan di sini diambil untuk full name-nya disimpan sebagai full name, emailnya email, name-nya name, dan juga passwordnya password. Kemudian jika sudah akan muncul tewas registrasi berhasil. Dan setelah berhasil maka tampilan akan diarahkan ke fragment login. Jadi menggunakan view packer activity maka akan diatur menjadi view packer.current itemnya menjadi 0. 0 ini adalah view packer untuk tab login yang ada di sebelah kiri. Kemudian beralih ke login fragment. Di sini ada juga inisialisasi view binding. Kemudian ada aksi ketika tombol login diklik. Di sini mengambil input email dan juga input passwordnya. Kemudian ada juga ambil data dari user preferences yang sebenarnya data itu disimpan dengan nama user data seperti sebelumnya. Jadi melalui set preferences ini mengambil data email dan juga data password. Dan ada juga validasi inputnya. Jadi jika input field email atau passwordnya itu kosong, maka akan muncul toas email dan password tidak boleh kosong. Sebenarnya ada juga pengecekan apakah email dan password itu cocok dengan yang ada di dalam set preferences. Jika ternyata sama dengan saved email dan juga passwordnya juga sama dengan saved password, maka akan muncul tulisan toas login berhasil dan akan diarahkan ke tampilan dashboard menggunakan intent. Kemudian akan di-destroy. Namun jika tidak sama, maka itu berarti email atau passwordnya salah. Selanjutnya di bagian dashboard activity, di sini ada view binding juga pengaturannya, kemudian ada pengaturan untuk action bar, jadi menggunakan set support action bar. Selanjutnya di bagian create options menu ini menggunakan menu bernama menu options yang ada di sini. Options yang sebelumnya dibuat. Di bagian add.id action profile, nanti ini akan mengambil data dari user preferences berupa full name-nya, namanya, dan juga name. Untuk nilai defaultnya diatur sebagai n/a not available. Kemudian akan dilakukan pindah ke profile activity dengan membawa data user ketika action profile ini diklik. Data yang dibawa menggunakan intent put extra, berupa nama dan juga name-nya. Kemudian untuk bagian logout, jika action logout ini nanti dipencet, maka akan melakukan dialog konfirmasi logout. Menggunakan dialog yang sebelumnya sudah dibuat di sini, view dialog logout yang tadi di custom. Nah, jadi jika button OK-nya diklik, maka akan membawa ke main activity dan stack-nya itu nanti akan dihapus. Start activity kemudian akan di finish. Lalu juga ada muncul toas tulisan berhasil logout. Kemudian dialognya akan di-dismiss. Namun jika yang diklik adalah button cancel atau yang bertuliskan batal itu, maka hanya akan mendismiss dialog. Dan dialog show, kemudian di sini juga ada pengaturan dialog agar sesuai dengan layar HP yang user gunakan. Jadi untuk lebarnya itu diatur sebagai match parent dan juga tinggi dialognya itu wrap konten sesuai kontennya. Kemudian jika dijalankan, nah ini adalah tampilannya. Bisa dilihat yang tab layout sebelah kiri ada loginya, kemudian yang sebelah kanan adalah register. Ini bisa digeser-geser. Pertama saya akan melakukan percobaan untuk register terlebih dahulu. Saya tuliskan nama di sini Reza Akbar. Emailnya rezalutfi@gmail.com. Kemudian name, saya isikan name saya. Sebenarnya pada bagian password, ini juga saya isi 123. Confirm password juga saya isi.
Jika inputnya password itu tidak sama antara password dan memory password, maka akan muncul password tidak cocok seperti ini. Dan jika sudah semua data diisi dan sesuai, maka akan diarahkan kembali ke tampilan login dan registrasi berhasil. Ini saya coba login selutfi@gmail.com dan saya tuliskan password yang salah. Nah, maka dia ada tulisan tolong email atau password salah seperti ini. Dan jika saya coba login dengan email dan password yang sesuai, maka akan muncul tugas login berhasil dan diarahkan ke tampilan dashboard. Di atasnya ini ada toolbar, dan toolbar ini ada icon more titik tiga ini. Jika ini dipencet, maka akan menampilkan profile dan juga logout dengan ikonnya di samping sebelah kirinya. Jika pada bagian profile ini saya klik, maka akan mengarahkan ke halaman profile activity dengan terdapat data nama yang sebelumnya saya inputkan dan juga name yang sebelumnya saya inputkan pada saat melakukan register. Jika saya back, akan kembali ke dashboard, dan jika saya mencoba untuk logout, maka di sini akan muncul dialog konfirmasi yang sebelumnya saya buat melalui custom itu tadi. Di sini akan muncul Anda yakin ingin keluar. Jika saya klik batal, maka akan membatalkan aksi. Kemudian sementara itu, jika saya klik OK, maka akan mengeluarkan dari akunnya. Nah, karena saya menggunakan chart preferences dalam menyimpan data, sehingga jika saya ingin login kembali di aplikasi yang sama, saya tidak perlu membuat akun lagi dan cukup login langsung menggunakan akun yang sebelumnya telah saya daftarkan. Saya mencoba login kembali, lutfi@gmail.com, dan untuk passwordnya 123. Maka saya akan tetap bisa login. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.